Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Amalia Rahayu, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Kajian Semiotika Feminisme dalam Film Hidden Figures. Latar belakang dari penelitian ini adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari gerakan feminisme yang merupakan perlawanan dari bentuk patriarki kaum laki-laki. Namun, menerapkan gerakan feminisme tidak terlepas dari hambatan yang salah satunya adalah adanya rasisme. Feminisme dan rasisme adalah dua hal yang berbeda, namun erat hubungannya sebagai penghambat kesetaraan hak. Feminisme akan sulit untuk ditegakkan terlebih bagi orang-orang yang terdiskriminasi rasisme. Media yang dapat merepresentasikan dan akrab mengangkat feminisme dan rasisme adalah perfilman. Salah satu dari film yang mengangkat isu feminisme dan rasisme sekaligus adalah film Hidden Figures karya Theodore Melfi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan semiotika. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati film Hidden Figures dan mendeskripsikan tanda-tanda yang merepresentasikan feminisme. Teori semiotika yang digunakan pada penelitian ini adalah miliknya John Fiske, di mana menurut John Fiske level semiotika dibagi menjadi 3 kajian, yaitu level pertama realitas, level kedua representasi, dan level ketiga ideologi. Masuk kepada hasil dan pembahasan, film Hidden Figures adalah film biografi karya Theodore Melfi yang rilis pada tahun 2016 dengan durasi 2 jam, 6 menit 43 detik. Berlatar belakang tahun 1926 dan 1961, film ini mengandung 2 level ideologi, yaitu rasisme dan feminisme. Kemudian masuk kepada gambar 1. Gambar 1 adalah adegan di mana polisi menginterogasi Mary, Catherine, dan Dorothy yang tengah memperbaiki mobil milik Dorothy yang mogok saat berangkat bekerja menuju kantor NASA. Pada gambar 1, kode tampilan diperlihatkan dengan polisi yang berpenampilan rapi dengan seragam polisi, memperlihatkan jabatannya sebagai aparat kepolisian yang memiliki kekuasaan. Polisi ditampilkan tanpa mengenakan riasan dengan rambut cepak yang rapi. Menurut pengamatan peneliti, laki-laki akan merasa seperti perempuan apabila mengenakan riasan, sedangkan penampilan Dorothy, Catherine, dan Mary adalah dengan menggunakan dress selutut dan rambut pendek sebahu yang menunjukkan agar mereka tidak merasa gerah dan terganggu aktivitasnya. Penampilan wanita dengan riasan yang sederhana menggambarkan bahwa mereka adalah sosok wanita karir yang tidak berlebihan dalam merias diri. Dilihat dari scene pada gambar 1, mimik wajah polisi terlihat meremehkan ketiganya. Ekspresi tersebut juga dapat diartikan sebagai ekspresi judgmental. Kode ekspresi tersebut juga ditunjukkan polisi ketika ketiganya mengatakan bahwa mereka merupakan pekerja NASA, padahal mereka adalah wanita kulit hitam yang dipandang rendah oleh kaum kulit putih. Kemudian mereka memperlihatkan kartu tanda pekerja NASA dengan ekspresi patuh dan tidak melawan, yang kemudian ekspresi polisi berubah menjadi lebih ramah dan menghormati ketiganya. Menurut asumsi peneliti, orang-orang seperti polisi dalam scene ini hanya akan menghargai seseorang yang memiliki jabatan dan akan memandang rendah kepada orang-orang di bawahnya, terlebih lagi dalam hal menyamaratakan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan. Kode dialog yang ditunjukkan dalam gambar 1 di mana polisi bertanya mengenai tanda pengenal yang mereka miliki, dijawab Catherine dengan tergesa-gesa dan gestur yang tergesa-gesa pula. Menurut pengalaman peneliti, seseorang akan tergesa-gesa apabila ia merasa bersalah dan berusaha menunjukkan kebenaran sebenarnya. Yang dalam gambar 1, mereka diinterogasi polisi karena dianggap parkir sembarangan, padahal sebenarnya mobil mereka sedang mogok. Pertanyaan dari polisi sebenarnya adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan singkat, karena pertanyaannya juga cukup singkat. Namun merujuk kepada konsep gender, di mana perempuan direpresentasikan dengan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sehingga Catherine sebagai seorang perempuan menjawab dengan lebih rinci, karena ia memiliki kepekaan dan akan merasa tidak enak apabila ia menjawab dengan singkat. Kode kamera yang digunakan pada scene dalam gambar 1 yakni medium close up dengan posisi kamera seolah mendongak yang menggambarkan kekuasaan seorang aparat polisi. Penggunaan angle ini juga menguatkan gambaran kesalahan yang dilakukan Mary, Dorothy, dan Catherine yang tak sengaja berhenti di pinggir jalan yang mendapat ketegasan dari polisi setempat. Menurut analisis peneliti, scene pada gambar 1 merepresentasikan feminisme dalam intelektualitas dan feminisme dalam melawan rasisme yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai kategori penelitian pada penelitian ini. Kemudian pada gambar 2 menunjukkan Dorothy sedang menggantikan tugas pengawas menyampaikan tugas masing-masing orang di kelompok komputasi barat. Dorothy juga menegur 3 orang yang terlambat. Pada gambar 2, angle kamera yang digunakan adalah wide angle dengan posisi Dorothy yang digambarkan menjadi fokus pandangan anggota kelompok komputasi barat. Pada umumnya, seorang pemimpin selalu menjadi pusat perhatian bawahannya dalam briefing, rapat, dan juga pembagian tugas seperti yang dilakukan Dorothy. Maka dalam gambar 2, kode kamera ini menjadi penguat representasi feminisme dalam kepemimpinan yang ditampilkan dalam film Hidden Figures.
Kode dialog Dorothy dan tindakannya yang menegur wanita yang terlambat menggambarkan sosok pengawas sebagai pemimpin. Caranya saat menegur dan menyampaikan tugas orang-orang di kelompok komputasi barat digambarkan bersamaan dengan nada bicara dan mimik wajah yang tegas. Kode ekspresi yang ditunjukkan oleh Dorothy menunjukkan bahwa wanita juga mampu bersikap tegas dan tak selalu bersikap lemah lembut dalam keadaan tertentu. Meskipun demikian, kalimat yang disampaikan oleh Dorothy tetap halus dan tidak menyakiti hati sesama teman wanitanya, mengingat wanita pada umumnya digambarkan emosional. Kemudian pakaian yang dikenakan oleh para wanita dalam gambar 2 adalah dress selutut yang membuat mereka tetap memperlihatkan bentuk tubuh seperti gambaran wanita pada umumnya. Ditambah dengan riasan sederhana tanpa perhiasan apapun. Persamaan pakaian yang dikenakan menggambarkan bahwa aturan yang berlaku dalam tempat mereka bekerja adalah dress selutut dan riasan sederhana. Di sisi lain, mereka yang ada dalam kelompok komputasi barat adalah wanita-wanita kulit hitam yang mendapat diskriminasi sehingga mereka tidak mampu membeli perhiasan untuk diri mereka sendiri. Kode tampilan dalam gambar 2 menunjukkan sebagian dari mereka yang berambut panjang mengikat rambut mereka sehingga mereka dalam ruangan berpenampilan rapi dan tidak terganggu pekerjaannya. Dengan tindakan penggunaan angle dan kode dialog yang dilakukan Dorothy, maka penulis menyimpulkan bahwa gambar 2 merepresentasikan feminisme dalam kepemimpinan yang ada dalam film Hidden Figures. Kemudian pada gambar 3, menunjukkan Catherine yang marah kepada Al Harrison saat ia disalahkan karena pergi ke toilet terlalu lama akibat toilet kulit hitam tak ada di gedung yang sama dengan ruangan kelompok tugas angkasa. Dalam scene ini, Catherine yang merupakan seorang bawahan dari Al Harrison merepresentasikan feminisme dalam melawan rasisme. Ekspresi Catherine yang melotot kepada Al nampak makro dan dapat diidentifikasi sebagai ekspresi marah. Gestur tubuh yang ditunjukkan Catherine dengan kepala yang menunggak mengarah kepada Al menggambarkan dirinya yang marah. Gestur Al yang berkacak pinggang juga menggambarkan jika ia juga marah karena Catherine terlalu lama meninggalkan ruangan. Gestur keduanya yang ditunjukkan dengan posisi berhadapan-hadapan menggambarkan bahwa keduanya sedang bersitegang satu sama lain. Kode tampilan dari rambut Catherine yang lepek serta pakaiannya yang basah menggambarkan bahwa sebelumnya ia kehujanan saat kembali menuju gedung kelompok tugas angkasa setelah selesai dari kamar mandi khusus kulit hitam. Catherine disalahkan karena dianggap terlalu lama di kamar mandi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada kamar mandi bagi orang kulit hitam selain di gedung barat akibat diskriminasi rasisme. Catherine melakukan perlawanan dengan mengungkapkan kemarahannya di depan Al Harrison. Tindakannya menjadi gambaran bahwa penggolongan kamar mandi untuk kulit hitam memberi dampak yang juga buruk bagi kelompok kulit putih seperti Al Harrison yang sangat mengandalkan Catherine. Perlawanan Catherine yang digambarkan dalam gambar 3 juga menjadi representasi feminisme dalam melawan rasisme yang ada dalam film Hidden Figures, di mana Al yang mengandalkan Catherine menjadikannya sebagai representasi feminisme dalam intelektualitas yang dimiliki oleh Catherine atau direpresentasikan oleh Catherine. Kemudian hasil dan pembahasan dari gambar 4 dan 4.1. Pada gambar 4 dan gambar 4.1 menunjukkan Mary yang sedang berada di pengadilan untuk mengajukan permohonan bersekolah di Universitas Virginia. Dalam gambar 4, hakim diperlihatkan dengan kode tampilan yang rapi menggunakan pakaian hakim. Hakim tidak nampak menggunakan tata rias karena tata rias digunakan bila adanya tidak kesesuaian dengan karakter yang diinginkan. Kekuasaan, kebijaksanaan, ketegasan hakim dalam adegan ini direpresentasikan dengan kode kamera, ekspresi, dan gestur, bukan tata rias. Mary berpakaian setengah lengan, rok selutut dengan pakaian berkancing, yang menunjukkan kesan rapi, formal, dan sopan. Menurut pengalaman peneliti, seseorang yang akan menghadiri acara formal akan mengenakan baju berkerah atau berkancing. Bendera Amerika di sebelah kanan hakim mencerminkan bahwa film ini berlatar belakang di Amerika dan keputusan hakim berdasarkan undang-undang yang ada di negara Amerika. Pada gambar 4.1, gestur tangan Mary mengaitkan kedua tangannya di depan perut. Berdasarkan pengalaman peneliti, gestur tersebut menunjukkan sebagai sikap sopan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Maka gestur tangan Mary tersebut dapat diartikan sebagai sikap sopannya saat menghadap hakim. Sedangkan gestur tangan hakim yang bertemu di depan dada dengan kedua pundak yang sedikit maju dapat diartikan sebagai cerminan rasa penasaran terhadap apa yang akan disampaikan oleh Mary. Kode ekspresi yang ditunjukkan hakim dalam scene tersebut adalah kening berkerut dan mata menyipit, dapat diartikan sebagai ekspresi heran terhadap Mary yang mengajukan permohonan sedangkan Mary tahu bahwa hampir mustahil permohonannya dikabulkan karena aturan yang berlaku. Hal yang Mary lakukan dalam scene yang tergambar dalam gambar 4 dan 4.1 merupakan representasi feminisme dalam melawan rasisme.
Meskipun ia tahu bahwa Universitas Virginia merupakan sekolah khusus orang putih, namun ia tetap memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Apa yang dilakukan Mary merupakan perjuangan keadilan gender menurut feminisme liberal, yaitu peraturan pertamanya adalah harus adil, tidak ada pihak yang ingin memanfaatkan sekelompok masyarakat lain, dan sistem yang dipakainya harus teratur dan tidak merugikan siapapun. Kegigihannya demi mendapatkan pendidikan di Universitas Virginia juga menggambarkan bahwa ia adalah sosok intelek yang haus akan pendidikan, sehingga scene ini juga merepresentasikan feminisme dalam intelektualitas. Kesimpulan dari penulisan artikel ini adalah hambatan gerakan feminisme tak hanya datang dari sistem patriarki laki-laki, namun perasaan lebih unggul yang dimiliki orang kulit putih termasuk wanita juga menjadi penghambat gerakan feminisme yang seharusnya menjadi hak seluruh wanita tanpa terkecuali. Sekian presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.